berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Dalam hati saja doanya ya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang semuanya. Siap, Pak. Sudah siap belajarnya? Siap, Pak. Sudah siap belajarnya? Siap. Oke, kalau udah siap, coba perhatikan lagi di atas mejanya sudah ada perlengkapan alat tulisnya belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah siap berarti ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Alhamdulillah. Pertahankan, jangan sampai ada yang bolong absennya. Jangan sampai ada yang alpa. Kalau sakit kirim Surat. Oke, baik semuanya, silahkan persiapkan diri kalian untuk hari ini. Saya ingatkan lagi bahwa sebelum kita belajar, ada kesepakatan yang harus kita taati sama-sama. Yang pertama, HP udah dibawa semua? Udah, Pak. Sudah. Nah, HP itu kita pakai nanti ketika pada saat kalian mengerjakan tugas. Untuk sekarang HP-nya tolong di silent dulu. Ya. Setelah itu simpan dulu di bawah laci kalian atau di dalam tas. Baik, Pak. Sudah semua? Oke ya, sudah siap? Baik. Kalau sudah siap, kita langsung memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya ke kalian, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Pak. Apa? Konten digital. Tentang konten digital. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian tentang konten digital. Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang konten digital itu apa? Apa itu konten digital? Haikal? Anya? Postingan yang kita upload di media sosial, Pak. Postingan yang kita upload di media sosial. Boleh, apa lagi? Konten digital merupakan sebuah data yang dibentuk dalam bentuk teks, audio, visual, dan gambar. Iya, betul. Dalam teks, video, atau gambar. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Di sini kan banyak nih sesuatu informasi yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya di depan kalian itu. Di depan kalian itu ada contoh sertifikat, ya, yang udah dicetak menggunakan digital. Nah, apakah itu termasuk konten digital? Kenapa bukan? Ya, karena sudah dicetak. Apakah dia terbuat dari digital? Iya. Kalau terbuat dari digital, iya. Tapi kalau kontennya Tidak. bukan. Lawan dari konten digital itu apa? Konten tradisional. Ada yang tahu? Kalau jam, ini namanya jam digital. Lawannya? Analog. Iya, jam Analog. analog. Berarti konten analog. Berarti ini nih semua nih adalah konten Analog. paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini yang kemarin ya. Jadi pembelajaran hari ini yaitu saya besarkan. Yaitu hari ini kalian harus membuat dan diseminasi konten digital. Kalau kemarin kalian sudah tahu pengertiannya, hari ini kalian akan mencoba membuat.
Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian itu dianggap sukses, dianggap lulus, dianggap berhasil pembelajarannya hari ini apabila kalian bisa menguasai ketiga ini. Yang pertama itu adalah memahami langkah-langkah membuat konten digital. Jadi kalau untuk membuat konten digital itu tidak sembarangan, ada langkah-langkahnya. Yang kedua, dapat membuat konten digital. Kalau udah tahu langkah-langkahnya, lanjutnya adalah membuat. Dan yang ketiga, mendiseminasikan. Nah, Pak, diseminasi itu apa? Nah, nanti kita bahas sama-sama. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke ya, baik. Selanjutnya, pengertian konten digital saya ingatkan sekali lagi, yaitu segala sesuatu informasi atau materi yang sudah dibuat, setelah dibuat disimpan, setelah disimpan dibagikan atau di-share ya dalam format digital. Ingat ya, digital. Yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Nah, jadi kalau diaksesnya pakai elektronik berarti dia digital. Mau itu berupa gambar, suara, video, ataupun gabungan dari semuanya. Jadi itu konten digital. Nah, konten digital itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teks. Jadi bentuk konten digital itu yang pertama itu ada teks. Teks itu contohnya seperti artikel tahu ya? Tahu, Pak. Apa artikel? Yang biasa di Google. Kalau kalian carikan materi tentang IPA, tentang apa namanya itu, kebutuhan makhluk hidup, keluar, muncul kan? Tetetetetetetet. Nah, itu semua yang kalian baca itu namanya artikel. Gitu. Gambar itu infografis. Infografis, foto produk atau poster. Di sini sudah buat poster lomba 17 Agustus belum? Sudah. Sudah buat belum? Belum. Lombanya kapan? Minggu depan. Seharusnya kalau lombanya minggu depan, 20 hari sebelum hari H tuh posternya udah harus jadi. Jangan mendadak. Kenapa poster itu harus jadi? Karena di poster itu ada juknis. Tahu juknis ya? Apa? Petunjuk teknis atau peraturan. Nah, yang itu tuh harus dipelajari dulu tuh. Nah, makanya poster itu harus jadi dulu. Dan yang ketiga audio, podcast. Pernah nonton podcast? Pernah. Kalau podcast tanpa kita lihat videonya, kita dengarkan saja, bisa tidak diterima? Pernah dengar radio? Pernah. Nah, di radio dulu itu namanya podcast. Siaran radio itu namanya podcast. Ya. Terus video. Nah, kalau video ini sudah tidak asing. Kalian sering menonton YouTube. Banyak orang ngevlog, ya kan? Banyak orang bikin iklan di sana, banyak orang bikin tutorial. Nah, itu kalau video. Nah, interaktif itu kayak quiz online. Terus kayak game edukasi. Contohnya apa? Quizzes. Kahoot. Apa? Ya. Terus ada lagi game-game anak sekarang tuh yang berupa quiz tuh apa tuh? Duolingo. Ya? Duolingo. Kalian ada menginstal aplikasi game-game enggak? Ada. Ada yang tentang quiz-quiznya enggak? Apa? Sebenarnya game Roblox itu berupa itu game edukasi atau bukan?
Sebenarnya game edukasi atau bukan? Ya. Sebenarnya game Roblox itu diciptakan untuk anak-anak itu beredukasi. Ya. Banyak sekali pelajaran dalam itu tuh. Kalau kalian benar-benar mainnya, ngikutkan arahannya tuh, disuruh apa, itu kan banyak teka-teki kan? Nah, tapi sekarang disalahgunakan. Jadi bahan-bahan apa ya? Banyak pembulian di sana, banyak pelecehan di sana. Hati-hati yang main Roblox di sini. Siapa yang masih main Roblox di sini? Saya. Nah, Pak, kami main Roblox kemarin ketemu cowok. Ada yang curhat sama saya kemarin kayak gitu. Pak, main Roblox tuh Pak, nenangkan pikiran. Kami ini orangnya introvert, tidak pernah kalau berkawan di sekolah tuh dikit ya. Tapi kalau di game kawannya banyak. Nah, makanya kami suka main game Pak. Salah satunya itu Roblox. Banyak kawan-kawan cowoknya di sana tuh. Kalian kan tidak tahu tuh siapa-siapa temanmu kan? Entah ke orang tua, entah ke itu penjahat atau om-om atau pedofil, kalian tidak tahu tuh. Ataupun itu penculik. Kalau udah akrab nih, udah nyaman nih. Ketemuan. Kamu main di mana? Yuk kita mabar, ya biasa gitu kan? Ketemuan kita nih. Kena culik kita, kena jual ginjal. Oke, ini jenis-jenis konten digital. Kita lanjutkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Berarti sebelum kalian membuat, kalian harus tahu dulu nih. Yang pertama, menentukan tujuan. Sebelum buat konten digital, tentukan tujuan kalian itu untuk apa dulu. Paham? Paham, Pak. Pak, kami mau tujuannya untuk memperkenalkan, misalkan memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan. Itu tujuannya itu. Atau tujuannya untuk mempromosikan sesuatu. Atau untuk memperkenalkan produk saya, Pak. Atau untuk menginspirasi kawan-kawan saya. Kan tujuan tuh kan? Untuk inspirasi kawan-kawan saya. Contohnya apa? Pak, kalau tujuannya untuk menginspirasi teman-teman, kira-kira poster apa yang bisa dibuat? Konten apa? Konten pembelajaran, konten edukasi. Yang kedua, setelah menentukan tujuan, kalian harus menentukan target audiens. Audiens itu apa? Pendengar, penonton, pembaca, audiens namanya. Tentukan dulu nih, audiens kalian tuh mau ke arahnya mana nih? Atau misalkan, Pak, kami mau untuk datuk-datuk, nenek-nenek, umurnya sekitar 70 tahun ke atas. Berarti kalau kamu targetnya audiensnya orang tua, teksnya harus besar. Karena kan orang tua kan Matanya rabun. Ya. Terus gambarnya harus Jelas. Kalau audiensnya untuk anak ABG, kalau untuk anak ABG pakai teks-teks yang bergaya-gaya keren, yang gaul. Jadi itulah yang menentukan. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Yang ketiga, riset materi atau ide kreatif. Riset itu pencarian terlebih dahulu. Riset dulu materinya apa nih yang dibutuhkan nih, cari loh. Terus idenya ini mau kayak gimana nih, posternya harus tambahkan apa nih, cari dulu ide kreatifnya, riset dulu. Jangan langsung pakai ini, nanti nggak terkonsep jadinya. Terus yang keempat, menentukan format konten. Format konten tuh banyak, ada berupa poster tadi tuh ya, ada berupa audio, ada berupa video atau audio video bisa, atau foto dan audio bisa nggak? Foto dikasih audio Bisa. Contohnya ketika kalian ngepost Instagram kan, biar nggak bosan dikasih Lagu. Padahal foto kalian cuma gini ya, dikasih lagu sedih, orang udah tahu dia lagi sedih. Jadi itu agak dramatis, betul nggak? Betul. Sekarang saya pun gitu, kalau mau ngepost sesuatu pakai foto, saya kasih lagu sedikit biar dramatis. Yang selanjutnya, membuat naskah atau storyboard. Kalau naskah ini lebih ke membuat video ya. Tapi kalau untuk membuat poster itu pakai storyboard. Storyboard itu langkah-langkahnya. Misalkan, pertama saya
mengambil tema ini. Terus bahan yang saya pakai adalah ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini. Terus alat yang saya pakai adalah misalkan TikTok untuk mempublikasikan. Nah, itu storyboardnya. Jadi langkah-langkah membuatnya. Nanti kalian buat ini juga nih. Terus yang kelima, produksi konten. Kalian mau memproduksi konten itu pakai apa? Pakai aplikasi apa? Canva ke, Photoshop ke, Ibispen ke, atau Capcut ke. Capcut ternyata bisa untuk ngedit foto juga ya? Bisa. Foto digabung gitu kan? Ya. Terus yang ketujuh, review dulu dan revisi. Setelah jadi, kalian lihat dulu nih. Perhatikan betul-betul. Udah pas belum ya? Udah mantap belum ya? Kalau udah pas, udah mantap, terakhir baru publikasi. Tahu publikasi? Tahu. Perlu saya jelaskan lagi? Tidak. Apa dapat publikasi? Posting dikasih tahu yang lain. Memposting? Konten digitalnya. Memposting konten digitalnya. Kata lainnya apa? Upload. Selain upload. Share itu apa bahasa Indonesianya? Membagikan, menyebarkan. Nah, itu publikasi, menyebarkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kemarin nanya saya nih, Pak, diseminasi itu apa? Simple. Diseminasi itu bahasanya yang susah, tapi artinya gampang. Diseminasi itu adalah proses penyebaran konten. Ya Allah, ternyata itu artinya. Tapi kalau kalian sudah tahu nih kata diseminasi, kalian jelaskan ke siapapun, udah buat konten belum? Belum. Aku mau diseminasi nih, lagak kan? Terus kawannya yang tidak tahu, apa diseminasi itu? Udah merasa paling pintar gitu. Padahal itu kata-katanya mudah kalau untuk itu. Kan? Ya. Diseminasi itu adalah proses penyebaran. Proses penyebaran konten digital itu diseminasi. Nah, prosesnya itu macam-macam. Dan saya yakin kalian sudah atam dan sudah paham proses tersebut. Yang pertama, melewati media sosial. Media sosial itu banyak. Yang paling ngetrend sekarang apa? IG atau WhatsApp? IG. Yang paling banyak digunakan media sosial? Instagram, TikTok, Facebook. Yang antara tiga ini yang paling besar yang mana? TikTok? Tidak. Facebook. Apa? Facebook. Jadi tiga-tiga ini punya masanya, ya, punya masanya. Kalau untuk penyebarannya, penggunanya itu yang paling banyak itu Facebook. Karena mau buat Instagram itu harus punya Facebook dulu. Dulu ya, sekarang saya tak tahu apakah harus pakai Facebook dulu atau enggak. Nah, zaman sekarang itu sudah mulai ada TikTok. TikTok dengan Instagram siapa yang paling banyak? Nanti kalian cari tahu ya, banyak mana penggunanya Instagram sama TikTok. Nah, ini media sosial. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer. Misalkan kalian kalau mau ngadakan iklan, bisa kontak saya. Pak, tolong Pak endorsekan, masukkan ke grup SMP 14 misalkan, bukan ke saya. SMP 14 kan banyak followersnya tuh. Sekali saya posting langsung 1000 lebih yang nonton kan. Tuh SMP 14 banyak. Bisa ini lewat ini. Terus yang ketiga, melalui komunitas dan forum online. Nah, itu WA, Telegram, apalagi sekarang ya yang dipakai untuk ngechat apa? Selain dua. Line. Instagram Line masih dipakai? masih. Ada yang masih pakai Line? Masih. Oke. Ataupun game. Dulu itu kalau zaman saya itu BBM. BlackBerry. Message. Masih ada yang ngerasa enggak ya BlackBerry di sini ya? Nah, zaman saya dulu tuh zaman yang jahiliyah.
Kalau saya mau download lagu aja tuh, harus bayar dulu 1.500 satu lagu. Jadi saya pergi ke counter, bang, saya mau lagu ini bang, boleh? Nah, nanti dia ngasih kita, masukkan pakai kabel data, masukkan ke HP BlackBerry. Ada lagunya 1.500. Atau paketan 50 lagu 20.000. Nah, jadi pergilah tukang counter, pilihlah lagu ini bang, lagu ini, masukkan ke HP kita pakai kabel data. Dulu tuh begitu. Kalau sekarang gratis. Spotify bayar 29.000 bisa premium gitu. Jadi nyaman dah zaman sekarang nih ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yakin? Udah paham? Diseminasi? Nggak mau nanya lagi? Diseminasi? Kemarin penasaran, diseminasi itu apa Pak? Itulah cuma kata-kata ini yang susah kan? Tapi keren. Nah, mulai sekarang tuh pakai kata-kata ini. Misalkan Bu Anita, udah apa? Udah buat belum posternya? Udah Bu, tinggal diseminasi aja. Yeah. Oke, selanjutnya contoh konten digital. Coba perhatikan. Pertanyaan saya yang pertama, apa tujuan konten digital tersebut? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Tujuan konten digital di depan. Ayo, yang bisa jawab. Risma, oke, silakan. Jangan takut-takut ya jawabnya. Tujuannya adalah ngajak semua orang minum air putih biar hidup sehat. Oke. Tepuk tangan. Sepakat? Yang kedua, pesan apa yang ingin disampaikan? Pesannya apa? Coba apa pesannya? Pesan yang ada di poster tuh memberitahukan kalau misalnya minum air putih setiap hari itu bikin hidup sehat. Ya. Ada lagi? Oke, tepuk tangan. Pertanyaan terakhir. Apa yang kurang dari konten tersebut? Hanya. Kata-katanya air putih tapi yang ditunjukkan airnya warna hitam. Iya, betul. Jadi kalian kan sebagai audiens ya, sebagai netizen itu tuh sebenarnya tidak boleh harus langsung blak-blakan mandang konten tuh oh bagus, oh kontennya keren. Nggak, kalian tuh harus jeli, harus teliti. Pasti ada yang udah kepikiran kan tentang Anya tadi? Ada yang udah kepikiran enggak? Atau udah kepikiran semua? Kalau kepikiran semua berarti kalian jeli. Jadi di konten ini tujuannya bagus, oke? Pesannya bagus, tapi kekurangannya adalah gambarnya tidak sesuai. Ini, ayo hidup sehat, minum air putih setiap hari, tapi gambarnya Coca-Cola. Seharusnya ini gambarnya air putih, air teh. Iya, seharusnya air putih gitu, jelas ya. Jadi kalau jadi netizen tuh harus cermat. Zaman sekarang tuh udah nggak bisa lagi kalian bedakan yang mana hoax, yang mana nyata. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita kerja kelompok. Oke, kemarin saya sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Silahkan setelah ini kalian membentuk kelompok dan mengerjakan tugas dari saya. Ini ya, ini tugasnya semuanya sudah ada di sini. Langkah-langkahnya, tinggal kalian ikutin saja. Paham? Jadi tugas yang pertama adalah kalian harus membuat konten digital. Temanya memperingati ulang tahun
kemerdekaan yang ke-80? Tentu saja Republik Indonesia. Oke, setelah itu kalian disuruh milih nih, nanti ada temanya di sini, pilih salah satu. Konten yang kalian buat itu harus berupa yang pertama, kalian harus membuatnya dalam bentuk poster. Kita hari ini poster dulu. Di pertemuan selanjutnya kita baru membuat konten video. Sampai di sini jelas? Silakan bentuk kelompoknya dulu. Oke, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sudah boleh keluarkan HP-nya. Jadi nanti kalian mau memproduksinya pakai HP. Boleh menggunakan aplikasi apa saja ya, yang tadi kita bahas. Kelompok berarti ini lah. Enggak, bebas pilih yang mana. Jadi sejarah ke, pahlawan ke, nilai-nilai persatuan ke, lomba 17 ke, atau yang ini. Jadi kalau kalian kelompok 2 enggak harus pilih yang ini, pilih yang mana pun boleh. Yang didesain dua kelompoknya sama. Enggak apa-apa. Tapi kan konsepnya beda kan, nanti hasilnya kan beda. Nama kelompoknya tulis di belakang ya. Nih. Nama kelompoknya tulis di belakang. Oke, ada pertanyaan enggak nih? Untuk LKPD-nya? Kalau enggak, saya kasih waktu 5 menit. 15 menit. Selesai ya? Bisa. Cari yang merah putih berarti. Ada jualan. Habis menit tuh Pak. Sisa 2 menit. Format tuh yang mana? Nomor berapa? Yang ini menentukan format konten. Menentukan format konten. Formatnya tuh mau video atau audio atau gambar. Gambar berarti gambar. Nah, berarti gambar digital. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Storyboard tuh Pak? Storyboard tuh langkah-langkahnya. Kalau yang riset materi dan ide kreatif apa? Betul nggak tuh Pak? Betul. Risetnya berarti gambarnya diambil dari Pinterest, ide kreatifnya ngambil dari TikTok gitu kan, dan Google. Nah, storyboardnya apa? Langkah kamu ini apa? Bikin sketsa dulu ya Pak, boleh? Bikin sketsa, habis itu Bikin sketsa habis itu. Nah, berarti nikah lah yang menentukan tujuannya kan. menentukan Habis itu membuat sketsa, Iya, dan itu mencari bahan-bahannya, ide-idenya, habis itu dirakit. Kalau dijadikan satu. Baru jadi. Nah, itu storyboardnya. Kalau enggak apa? Kalau enggak muat nanti boleh simpan di bawah sini. Boleh. Sebenarnya storyboard itu kalau mau ditulis boleh, enggak apa-apa. Yang penting nanti pas presentasi kamu bisa menjelaskan langkah-langkahnya. Paham? Ada lagi. Kamu ngambil yang mana nih? Tema yang mana nih? Lomba 17. Kenapa ngambil tema itu? Gampang. Oke, coba. Oh, ganti gambar sejarah. Selesai semua. Silakan kumpulkan yang sudah dikerjakan. Yang pertama maju nanti adalah kelompok 5. Habis kelompok 5, kelompok 1. Habis kelompok 1, kelompok 3. Habis 3, 2. Habis 2, 4. Silakan kelompok 5 maju untuk presentasi. Tepuk tangan dulu.
Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok membuat poster atau konten digital kami. Tujuan konten digital kami meningkatkan partisipasi dan antusiasme remaja lewat promosi, dokumentasi, dan interaksi positif. Target audiens yaitu remaja, lomba 17 Agustus di media sosial. Riset materi atau ide kreatif kami adalah dari Google, Canva, Pinterest, ChatGPT, Ibispen. Menentukan format konten. Format konten kami yaitu visual atau bisa juga disebut dengan poster. Langkah-langkah atau storyboard yang kami ini gini kah? Gini. Langkah-langkah atau storyboard yang kami lakukan dalam membuat poster yaitu 1. Menentukan tema, mencari bahan atau elemen-elemen yang diperlukan dalam poster, menggabungkan semua elemen menjadi satu, dan diseminasi atau disebarluaskan lewat media sosial. Produksi konten yang kami gunakan adalah Canva dan Ibispen. Baca. Untuk aplikasi yang digunakan mempublikasikan yaitu aplikasi Instagram. Oke, sudah semua? Oke, sebelum saya menanggapi, ada dari kalian yang mau menanggapi posternya? Anya, silakan Anya untuk menanggapi. Saya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 5. Warna yang diberikan sangat pas dan cocok. Penjelasannya mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kata Anya, gambarnya udah bagus. Warnanya cocok ya. Dan mudah dipahami. Oke, ada lain? Yang lain? Tidak ada ya? Boleh tutup dulu? Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari poster yang bertemakan lomba-lomba 17 Agustus. Tujuan konten digital kami adalah untuk meningkatkan partisipasi dan menginformasikan. Target audiensi kami adalah warga sekolah SMP 14. Warga sekolah. Riset materi dan ide kreatif kami yaitu dari Google dan juga dari pemikiran kita masing-masing. Menentukan format konten. Format konten kami ialah poster. Cyborg kami yaitu pertama, kami mengusulkan dari semua pikiran yang ada untuk dimasukkan ke dalam poster. Kedua, kami mencari elemen-elemen yang ada di dalam poster tersebut. Ketiga, kami menyusun poster tersebut agar sesuai dengan tema yang diberikan. Keempat, kami menyelesaikan atau mengakhiri atau mempercantik poster tersebut. Kelima, kami mengumpulkannya kepada Bapak. Oke, lanjut. Produksi konten kami berasal dari Canva.
dan akan dipublikasikan ke Instagram. Yang akan dipublikasikan melalui Instagram. Oke, kelompok lain ada tanggapan tentang posternya? Lewat? Yakin tidak ada? Kalau tidak ada, berarti perfect nih. Tujuannya udah jelas, tadi udah bagus, tadi saya lihatnya. Coba publikasinya juga udah pas, produksinya pakai Canva, full Canva ya. Oke. Formatnya poster. Oke, dari isi deskripsi udah betul semua. Kalau dari gambar udah pas? Yakin? Yakin nih? Oke, dari saya aja ya, mungkin sedikit saja. Kalau dari saya, tolong perhatikan lagi penulisannya, jangan sampai ada yang tipu. Oke? Nah, ini ada tipu sedikit, yaitu di bagian pakaian. N-nya ada 2. Nah, tuh harus teliti tuh. Jangan ada yang tipu, tapi dari segi desain ini sangat luar biasa bagus. Oke? Sangat luar biasa bagusnya. Desainnya itu jelas, padat, singkat, padat, jelas, interaktif dan bagus. Ya? Apa? Yang mana? Waktunya juga dikasih 07.00 gitu ya. Oke, tapi secara keseluruhan udah mantap. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 3. Sekarang silakan disimak penjelasan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas 2 tokoh besar bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuan konten digital kami yaitu memberikan biodata para pahlawan nasional. Target audiens yaitu siswa SD, SMP, dan SMA. Menyusun informasi dan menemukan materi baru dan menentukan kalimat format konten. Kami adalah gambar digital atau poster. Storyboard kami adalah mencari informasi tentang pahlawan. Yang kedua, mencari gambar pahlawan. Ketiga, menentukan tema poster. Keempat, menentukan font dan warna poster. Kelima, menambahkan elemen-elemen poster. Terakhir, setelah jadi langsung dipublikasi ke sosial media. Yang keenam, produksi konten. Produksi konten kami adalah full Canva. Yang ketujuh, publikasi. Publikasi kami adalah Instagram. Teman-teman, coba kalian perhatikan poster yang sudah kami buat ini. Di sini kalian bisa melihat informasi singkat tentang 2 pahlawan nasional kita, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Poster ini membuat biodata, peran penting, serta warisan perjuangan mereka yang menginspirasi. Mari kita lihat bersama dan mengenang jasa mereka bagi kemerdekaan Indonesia. Oke, sudah? Baik, apakah ada yang ingin ditanggapi? Oke, silakan. Jaki. Mungkin Jaki ingin menanggapi yang di bagian teks. Apa tuh? Penjelasan terkait pahlawan mungkin. Itu tuh warnanya agak nabrak dan teksnya kecil, payah dilihat. Dah, mungkin itu aja dari Jaki. Sekian, mohon maaf. Terima kasih. Mungkin dari saya sama juga dari teks, yaitu yang di bawahnya. Itu sangat mungkin tidak nampak atau kurang jelas karena dihalangi oleh Garuda di belakangnya. Berarti tadi ada 2 saran dari teman kalian. Yang pertama mengenai teks yang hitam ini ya. Yang hitam dengan merah ini memang warnanya agak nabrak. Jadi kalau kayak Anya yang mandang kasihan. Ya, Nya ya. Bisa dibaca, Nak?
Nggak bisa. Terus yang di bagian ini juga ya. Tadi yang komentari Gifari. Sebaiknya kalau ada tulisan di belakangnya jangan dikasih gambar lagi, background lagi, biarkan polos saja. Biar tulisannya bisa terbaca dengan jelas. Oke? Ada yang mau menanggapi lagi dari kelompok ini? Baik, terima kasih atas tanggapan atau saran dari yang kalian berikan. Saran dari kalian sangat berarti bagi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan hasil kerja kami. Di depan teman-teman bisa melihat nih hasil kerja kami, yaitu tentang karya digital. Udah bacakan. Isi deskripsi konten digital yang telah dibuat oleh kelompok kami yaitu: tujuan konten digital kami adalah mengajak orang-orang meramaikan acara 17-an. Target audiens kami adalah anak-anak dan remaja. Riset materi dan ide kreatif kami dari Canva dan internet. Menentukan format konten kami yaitu poster digital, membuat naskah dan storyboard kami yaitu berdiskusi mencari ide di internet menurut pemikiran kami sendiri dan menentukan tema. 6. Produksi konten kami dari Canva. 7. Publikasi kami ada di Instagram. Sampai di sini apakah ada yang ingin memberikan saran atau tanggapan? Silakan, yang mau memberikan saran atau tanggapan? Saran dari saya, kemungkinan tulisannya harus dibesarkan sedikit karena susah dibaca. Dah. Mungkin saran dari saya juga untuk huruf kapitalnya sedikit dirapikan karena itu seperti yang bisa dilihat di hari Minggu. Itu M-nya huruf kecil dan remajanya juga R-nya huruf kecil. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Aman? Oke, jadi tadi ada 2 tanggapan. Yang pertama tadi kekecilan. Kekecilan ya. Jadi kalau poster itu harus besar. Harus besar tulisannya biar jelas. Terus yang kedua, perhatikan abjadnya, kapitalnya. Kapital itu kalau mau pakai huruf besar semua. Kalau huruf besar, huruf kecil, berarti huruf besarnya itu di depannya saja. Oke? Mungkin itu saja. Ada yang mau menanggapi? Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1 dan 3. Tanggapan kalian sangat berarti dari kami. Sekian, kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Yang dapat kalian lihat karya kami di depan yang sedang ditampilkan. Tema dari karya kami adalah cinta tanah air di era digital. Dan isi deskripsi konten digital yang telah dibuat adalah cinta tanah air. Tujuan isi deskripsi konten digital yang telah dibuat adalah tujuan memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Target audiens semua kalangan, termasuk turis luar negeri. Riset materi dan ide kreatif kami dari Pinterest, TikTok, dan Google. Menentukan format konten, kami menemukan dari gambar digital. Untuk storyboardnya yaitu membuat sketsa, mencari referensi di media sosial, dan menggambarnya di Ibis Pen X. Untuk produksi kontennya, kami pure menggunakan Ibis Pen X semua. Publikasi di sini kami menggunakan Instagram untuk mempublikasikan karya kami. Kenapa kami bisa
membuat dengan tema cinta tanah air di era digital karena kami ingin memperkenalkan budaya pada seluruh dunia. Kalau Indonesia itu bukan hanya tentang hewan-hewan yang ada di luar negeri gitu atau budayanya, tapi mereka juga punya kayak keberagaman budaya, ras, agama, mulai dari apa sih main gamelan tuh, angklung, mulai dari alat musiknya, terus juga dari flora fauna, ya kan? Kami mempunyai banyak sekali di Indonesia. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada kelompok kami tentang kekurangan dan kelebihan, silahkan bertanya. Oke, silakan siapa yang mau menanggapi? Wih, rame nih. Banyu dulu, banyu. Mungkin dari karya di depan mungkin gambarnya udah bagus, tapi menurut saya itu kurang penjelasannya. Ya, kurang penjelasan. Ya. Oke, lanjut Sesa. Betul, ada kurang penjelasan. Oke. Silakan Baik, di sini kita dengarkan, Sesa dulu. Baik, di sini saya akan memberi saran. Sebaiknya jangan meletakkan karakter di dekat Garuda itu karena warnanya beda sendiri gitu, agak gelap gitu. Sedangkan warnanya di situ terang-terang. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Sedikit kritik dari saya untuk tata letak gambar itu menurut saya kurang rapi. Beberapa gambar terlalu besar dan tidak presisi. Presisi. Oke, sudah? Oke, silakan tanggapan kelompoknya. Boleh dijawab? Boleh ditanggapi, boleh. Terima kasih atas tanggapannya. Boleh, kalau mau ditanggapi lagi boleh. Aku. Yang menanggapi silakan dengarkan lagi ya. Nah, buat yang tadi ngomong kalau ini kurang penjelasan, jadi sebenarnya kan yang kita sobek itu kan sebenarnya poster, bukan infografis. Jadi untuk penjelasan itu mungkin kita bisa jelaskan secara umum. Kita bisa jelaskan dari mulut ke mulut, enggak digambar karena karena yang dibikin itu poster, bukan infografis. Udah, tunggu. Oke, udah, cukup. Mau menanggapi lagi? Oke, silakan. Ya, betul. Ini kan tentang mengenalkan budaya kan. Apakah termasuk Garuda Pancasila itu budaya? Garuda Pancasila itu bukan budaya, tapi itu simbol negara. Ayo. Nah, kenapa kita pakai logo Garuda di tengah? Karena ingin menandakan kalau ini memang pure dari Indonesia. Jadi ada dasarnya. Jadi tidak sembarangan taruh, kita ada dasarnya, baru tinggal ditambahkan budaya-budaya yang lain. Oke, cukup. Dah. Oke. Tanggapan lain udah ya? Tanggapan lain mau ditanggapi? Apa tanggapan yang lain apa tadi? Yang gambarnya kurang presisi. Letak posisi karakternya. Nah, mungkin letak ke karena kita kan menggunakan abstraksi, tidak pengen terlalu formal. Jadi bisa ditaruh sembarangan gitu tuh juga karena pengen nunjukkan kayak Dirin ada tuh di bajunya nampak jadi ada Mega Mendung. Sama Rafael Sharanoldi dibesarkan sengaja biar itu jadi ikon utama dari poster kita. Tapi mungkin karena tak abstraksi jadi emang agak enggak nyaman dilihat. Tapi kalau poin untuk menunjukkan budaya Indonesianya itu nampak jelas kok. Oke, cukup ya. Oke, tutup. Oke, terima kasih untuk segala tanggapannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tangan. Oke, seru sekali presentasi kita kali ini. Banyak sekali informasi pembelajaran yang telah kita dapat ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke. Jadi dari presentasi, dari karya saya sudah menilai ya. Nanti saya akan menilai dan memberikan kalian apresiasi berupa nilai yang tinggi pastinya. Dan ingin menyimpulkan sedikit ya tentang materi ini ya. Yang 3 tadi itu udah jelas, tidak ada perdebatan lagi. Yang ini, oke, betul tadi yang dikatakan oleh teman kalian di depan, Haikal, bahwa sesuatu karya kalau poster itu biarkan audiens yang memikirkan sendiri itu artinya apa. Jadi kalau yang namanya poster itu dia memang tidak menggunakan banyak-banyak kata. Kalau dia menggunakan banyak kata itu namanya info ya. Jadi kalau poster, yang namanya poster, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang poster. Yang namanya poster ya, itu dia tidak menggunakan banyak kata. Dia menjelaskannya hanya melewat visual, gambar saja. Nah, tadi juga masukannya ada yang bagus tadi itu. Untuk misalkan nih, ini saran saya ya. Misalkan kalian mau menampilkan simbol negara tertentu, kalian cukup memilih salah satunya saja. Misal, kalian kan mau memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Cukup Monas ini saja, orang udah tahu, oh ini Indonesia. Ya. Atau mau pakai Garudanya saja, orang sudah tahu, oh ini Indonesia. Cuma betul ada saran yang baik juga. Yang saran yang baik itu harus kita ambil ya. Harus kita ambil untuk memperbaiki. Saran yang baik menurut saya tadi itu adalah komposisi dan letak-letaknya harus dipresisikan lagi. Karena betul tadi kata siapa? Olip. Ini tadi saya juga mikirnya ini pasnya ini mungkin dikecilkan dikit atau dipindahkan ke tempat yang lain. Karena kalau ini kiranya tidak usah diganggu-ganggu nih. Ini bisa diataskan sedikit. Kecilkan dikit juga tidak apa-apa di sini. Ya kan? Nah, di sini barunya letak ke sini. Presisikan. Tapi kalau menurut saya dari semua yang ada di dalam gambar ini udah sangat bagus. Untuk anak seusia kalian itu udah sangat keren. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terakhir mungkin untuk penutup saya ingin dengar kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Anya, silakan. Oke, berdirinya di sininya. Ada pesanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya dari saya di sini, saya ingin memberikan kesimpulan nih dari kegiatan kita pada hari ini. Saya berpikir kalau konten digital itu bisa dimanfaatkan juga untuk anak-anak bangsa. Jadi anak-anak bangsa bisa memamerkan nih poster-poster yang dibuat atau karya digital mereka ke dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Anya. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjut untuk membuat konten digital dengan media yang lain, yaitu media video. Nanti kita juga menggunakan aplikasi yang lain. Tetap semangat ya. Baik, silakan kemas-kemas dulu. Kita mau pulang. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin doa dulu. Habis itu siapkan ya, Haikal ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai tanda bersiap untuk meninggalkan kelas. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Siap. Berdiri. Ucapkan salam. Salam.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, sampai jumpa lagi bulan depan. Hati-hati di jalan pulangnya. Terima kasih. Tepuk tangan.